Mempunyai karakteristik wilayah yang terpengaruh pasang surut air sungai, Desa Lajau di Kabupaten Indragiri ini memiliki lahan bakau berlumpur yang cukup luas. Sama seperti daerah Payau dan Asin lainnya, di sini lahannya dipenuhi oleh tanaman bakau dan nipah. Ini berarti ada banyak hewan perairan pasang surut yang bisa diburu sebagai sumber protein hewani. Seperti yang Pak Jais lakukan ini, kami mencari lokan di sekitar bakau berlumpur. Lokan merupakan hewan bercangkang yang biasa ditemukan terbenam di dalam lumpur. Kami mencari lokan dengan menggunakan sodok yang terbuat dari pelepah nipah ini. Untuk mendapatkan lokan, kita harus menemukan tempat berkumpul hewan bercangkang keras ini. Jika pada suatu lokasi kita sudah mendapatkan satu lokan, maka di sekitarnya bisa dipastikan ada banyak lokan lainnya. Hal ini dikarenakan lokan merupakan hewan berkelompok yang biasa ditemukan berada di dalam lokasi yang sama. Lokan yang penuh lumpur ini sebelum diolah aku cuci sebentar. Pencucian lokan di aliran anak sungai ini hanya untuk membuang sisa lumpur yang melekat saja. Hasil tangkapan lokan ini nanti akan dimasak kuah asam repat. Untuk itu, lokan hasil pencarian harus dikeluarkan isinya terlebih dahulu. Lokan bisa direbus ataupun dibakar. Tetapi di sini, isi daging lokan dikeluarkan dengan cara mengadu 2 buah lokan hingga cangkangnya pecah. Dengan cara ini, daging lokan yang akan dimasak dengan bumbu dalam keadaan masih segar. Sehingga setelah dimasak, cita rasa lokannya tetap terasa. Berbeda jika lokan direbus atau dibakar terlebih dahulu, maka daging lokan akan lebih alot dan rasanya sedikit berubah. Daging lokan yang sudah terkumpul selanjutnya dicuci bersih sebelum dimasak. Salah satu bumbu yang penting untuk memasak kuah lokan ini adalah buah perpat. Perpat merupakan salah satu buah yang berasal dari tanaman jenis bakau. Sekilas, buah perpat mirip dengan jenis bakau pidada. Buahnya sedikit bulat, berwarna hijau dengan mahkota buah. Hanya saja, buah perpat mempunyai biji dan bercita rasa asam yang berkebalikan dengan karakteristik buah pidada, sehingga bisa dijadikan pengganti buah asam. Penggunaan perpat juga menjadi salah satu cara pemanfaatan bahan sekitar sebagai pemenuhan bahan pangan dan pengganti bumbu masakan yang tidak terdapat di daerah Payau seperti ini. Untuk dimasak menjadi kuah asam repat, bumbu seperti cabai merah, daun bawang, serta seledri diiris kecil-kecil. Begitu pula dengan buah asam repatnya dipotong menjadi beberapa bagian agar kandungan asamnya semakin cepat keluar dan dimasak nantinya. Sebagai penyedap, juga diperlukan bumbu halus untuk semakin memperkaya rasa lokan kuah asam ini. Bahan seperti bawang merah, bawang putih, serta kunyit digiling hingga halus. Sementara lengkuas dan serai cukup dimemarkan saja. Untuk mendapatkan rasa lokan yang kuat, sebaiknya menggunakan bumbu sederhana agar rasa bahan baku utamanya tetap terasa. Bumbu halus tadi selanjutnya ditumis hingga harum dan bumbu berubah warna. Begitu pula dengan cabai serta daun bawang iris ikut ditumis bersama. Kemudian barulah daging lokan yang sudah bersih dimasukkan dan dimasak bersama bumbu tumis. Sebagai kuah cukup ditambahkan sedikit air dan gulai dimasak hingga mendidih. Buah perpat sebagai bumbu asam utamanya dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak hingga kandungan asamnya keluar dan tercampur dengan semua bumbu dan meresap pada daging lokan. Tidak butuh waktu lama untuk memasak makanan khas masyarakat tepian sungai Indragiri ini. Sekitar 15 menit, lokan kuah asam perpat sudah siap untuk dinikmati.
kesegaran bumbu kuah asam sangat pas dicampur dengan daging lokan yang baru diambil. Dengan dimasak kuah seperti ini, serta tanpa melalui proses perebusan atau pemasakan yang terlalu lama, membuat daging lokannya menjadi tidak terlalu alot sehingga enak untuk dinikmati. Beragam olahan seperti lokan dengan memanfaatkan bumbu masak asam perpat seperti ini bisa jadi salah satu cara untuk tetap menikmati masakan lezat dengan memanfaatkan potensi sekitar.